Baik, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, kakak-kakak kelas 4 diseminasi PKG PJOK. Tapi pun, Ya bun. baik, semoga semuanya kakak-kakak dalam keadaan yang sehat tentunya. Pada malam hari ini, tatap maya yang ke-7, tanggal 28 September 2024, kita akan membahas modul 1.5, yaitu tentang pengembangan kurikulum PJOK. Jadi ini kakak-kakak tentunya kemarin kita sudah saya juga sudah melihat di LMS, kakak sudah ada yang mengerjakan LMS yang ada pertanyaan-pertanyaan kuis di LMS tersebut. Ada Kak Hengki, ya, terus Kak Denny juga. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain tolong lebih aktif lagi di LMS-nya karena ini juga kita juga bisa memantau. Kemudian seperti biasa saya akan membacakan kesepakatan bersama untuk tatap maya pada malam hari ini, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik. Nah ini ya kakak, ada sapaan lebih dahulu. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini mungkin kakak-kakak yang sedang mengikuti PPG ini juga tidak asing ya dengan ada modul apa Kak Denny? UBD ya, understanding by design. Sebenarnya hampir sama ya materinya. Baik, kemudian agenda kita di sesi ini yaitu yang pertama adalah backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran KHD dan kurikulum merdeka, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, 3 sesi ini akan kita tempuh selama 90 menit. Jadi nanti sampai pukul 9 lebih 10 menit karena kita tadi mulainya pukul 19 lebih 40 menit. Baik, aktivitas yang pertama kita masuk ke backward design ya, kakak, dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi backward design. Jadi kita artikan ini kan kata bahasa Inggris, kita serapannya adalah artinya adalah penyusunan yang dimulai dari tujuan, kan dari belakang ya. Tujuan pembelajarannya apa? Kita mau menuju ke tujuan pembelajaran tersebut. Jadi menyusun kegiatan atau mungkin modul ajarnya nanti menyesuaikan dari tujuan pembelajaran. Oke, kemudian pertanyaan pemantik ya. Menurut kakak-kakak semuanya,
dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kira-kira kakak-kakak memahaminya itu angka berapa ini dari 1 sampai 10? Silahkan coba diketik di kolom chat ya. Misalnya Kak Denny skala 10 gitu ya. Karena sangat memahami kurikulum PJOK misalnya. Yuk silakan sambil diketik nggih di kolom chat. Ya. Kira-kira berapa nih? Dari 1 sampai 10 tentang pemahamannya terkait dengan kurikulum PJOK. Sudah ada? Kak Mawan skala 6. Kak Denny kok terus ngikut-ngikut 6 ini? Kak Mawan 6. Oke, Kak Aminah skala 5. Waduh, skala 5. Tengah-tengah ya Kak Aminah ya. Kak Kalimah 4. Oke. Coba sekarang kita dari kenapa 4, kenapa 5, kenapa 6. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Sebentar, kok nggak mau pindah ini slide-nya ini. Oke. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya mau tanya dulu ke Kak Mawan, karena yang pertama menulis ya di kolom chat. Kak Mawan, coba alasannya kenapa kok 6? Siap, siap. Saya menilai saya diri 6 itu lebih dari separuh, Kak. Separuh kadang mengikuti kurikulum, kadang ya separuh ki mau ya susah, Kak, untuk mengembangkan kurikulum itu. Terutamanya pola pikir, Kak, dan sama apa ya paradigmanya untuk mengubah kebiasaan yang lama yang sudah titik nyaman itu memerlukan asesmen lah, pemasukan-masukan dari teman-teman ini hingga pola pikir dan paradigma saya berubah untuk lebih memahami tentang kurikulum PJOK. Karena jujur saja saya itu mengajar ya hanya sesuai modul ajar gitu, Kak. Kalau ada buku panduan ya sesuai buku panduan itu yang memang notabene-nya masih di seputaran-seputaran itu saja. Apalagi sekarang di tingkat dasar, Kak. Ya materinya cuma sekilas-sekilas dulu. Jadi enggan untuk apa ya? Menerapkan sistem-sistem pembelajaran apalagi mengikuti perkembangan kurikulum PJOK yang sekarang. Kita tahu kurikulum merdeka, cuma tahu kurikulum merdeka. Kadang-kadang pendalaman kurikulum itu masih apa ya? Kurang paham lah tentang kurikulum. Mudah-mudahan dengan pelatihan PKG ini bisa merubah paradigma dan lebih bisa menjadi guru yang profesional. Cakep. Maka saya memberikan nilai 6. Itu bisa naik, bisa turun, Kak, tergantung inputnya nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Mawan. Kalau dari bagaimana cara memaparkan jawaban ini kayaknya nggak percaya saya kalau Kak Mawan ini skalanya cuma 6. 9 atau 10 gitu. Kak Denny ngikut Kak Mawan ya. Kadang 6, kadang juga 10 gitu ya berarti ya. Coba ini sekarang ada Kak Kalimah ini yang Kak Aminah, maaf saya nanti dulu ya Kak Aminah. Saya tertarik dengan Kak Kalimah karena jawabnya 4 ini. 4 ini kan berarti di bawah setengah-tengah ya. Di ke arah yang rendah. Mungkin alasannya apa Kak Kalimah kok menuliskan pemahamannya hanya nilainya 4 gitu skalanya? Ya,
Bingung jawabnya, Kak. Karena kayaknya jarang menggunakan kurikulum, seringnya cuman memodifikasi setiap apa. Aku nyambi nih, Kak. Jaluk tulang anaknya. Oh, iya. Ya, terima kasih Kak Kalimah. Kami mungkin lebih banyak, maksudnya lebih banyak melakukan modifikasi tadi ya di part Iya. pembelajaran. Kadang Oke, kan kita memang pengen mengikuti kurikulum, tapi akhirnya di tengah-tengah pelajaran anak nggak bisa mengikuti kurikulum, akhirnya pembelajarannya modifikasi lagi seperti itu. oke. Pokoknya adaptif lah, penjas adaptif intinya. Ya, Begitu. terima kasih Matur Kak nuwun. Kalimah. Oke. Jadi sebenarnya kalau melakukan modifikasi, tapi modifikasinya bertujuan untuk sampai pada tujuan pembelajaran ya sebenarnya malah kreatif Kak Kalimah. Baik, kemudian ini ada Kak Asdi juga 4. Nah, mohon suaranya dulu Kak Asdi. Ya, Kak Tara. Ya, kenapa 4 Kak Asdi? Ya, kenapa 4? Karena memang jarang menggunakan kurikulum dan kurang memahami dengan kurikulum. Oke. Merdeka. Kurikulum yang sebelumnya aja kadang-kadang kita tidak menerapkan, apalagi yang dengan kurikulum merdeka. Jadi itu. Oke. Baik, terima kasih. Ini Kak Aminah. Coba Kak Aminah mewakili yang skala 5 Kak Aminah. Minta tolong Kak Aminah. Halo Kak Aminah. Waduh, ini belum ini ya Kak Kalimah, belum nyambung sepertinya. Baik, kalau gitu Aminah apa Kalimah? Kak Aminah. Oh, Kak Aminah yang dari SD Negeri 1 Metro Pusat. Belum ya? Belum gabung belum respon. Baik, Kak Jamilun. Ya, monggo Kak Jamilun. Kenapa 5 Kak Jamilun? Ini mewakili yang kelompok 5, yang skala 5. Ya Pak Tara, skala aku tadi tak buat 5 karena ya di tengah-tengah lah mungkin ya. Karena mungkin Ya. di sini pengalaman saya mengajar baru beberapa tahun ini ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini masih memang benar-benar belajar saya. Jadi untuk skala yang tadi kurikulum PJOK 5 ya memang seperti itu, masih awang-awang lah Pak. Gitu. Nah, kalau boleh saya tahu Kak Jamilun sudah Ya, membaca CP terbaru yang PJOK belum? CP yang terbaru Iya. kayaknya belum sempet malah Kak. Belum baca ya. Yang itu kan ada elemen sebenarnya kalau kita membaca elemen terbaru PJOK itu materinya sangat seperti saat kita kuliah di Penjas. Jadi ada pengelompokan cabang olahraga yang permainan kan dikelompokkan, ada permainan invasi, permainan net gitu kan. Kemudian permainan target gitu kan. Di CP terbaru itu arahnya ada pengelompokan itu juga sebenarnya. Hanya saja kan elemen-elemennya kemudian kita menurunkan dari CP kemudian ke tujuan pembelajaran. Nah, ini mungkin dari sini nanti setelah ini kita bisa coba membaca juga dalam CP terbaru. Saya bisa share juga nanti di grup. Ini kebetulan sebenarnya banyak ya di Google, ketik saja CP terbaru, kemudian nanti ada ini contoh yang SD ya Kak ya.
Ya Kak. Ya melalui program PKG ini ya benar-benar sangat membantu saya, mungkin juga teman-teman yang lain. Jadi ilmu-ilmu yang tadinya belum tahu ya menjadi tahu, yang tadinya belum ngerti ya nanti mudah-mudahan jadi ngerti gitu Kak Tara. Siap, siap Iya. Kak Jamilun. Terima kasih. Jadi ya sama-sama ya kita nanti belajar di sini. Baik, itu terkait dengan pertanyaan awal tadi. Pertanyaan awal, jadi di sini kakak-kakak merasa masih kurang memahami BJOK. Nah, ini sebenarnya kurang atau tidak? Nah, kita akan kupas nanti di tatap maya ini. Sebenarnya emang skala 5, skala 4 atau skala 6 tadi, atau bahkan nanti kalau kita coba bahas, ternyata bukan. Ternyata udah misalnya udah skala 8, 9 misalnya, atau bahkan 10. Baik, selanjutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini tapi jawabnya di kolom chat ya, Kak, diketik saja. Menurut kakak-kakak, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa? Silahkan coba ditulis di kolom chat. Langsung saja ditulis yang ada di benak kakak-kakak semuanya apa. Jadi tujuan dari pembelajaran PJOK itu apa sebenarnya di sekolah? Apakah di awal waktu tatap maya kita sudah pernah membahaskan apa PJOK itu untuk hiburan, atau untuk kebugaran, atau untuk prestasi? Nah, atau mungkin kakak-kakak punya pandangan yang lain selain 3 hal yang pernah kita bahas dulu di tatap maya ke berapa ya dulu, ke 1 atau kedua ya? Oke, silahkan sambil dicoba diketik. Atau tujuan PJOK hanya sebagai pelengkap, misalnya. Oh, tadi yang masuk pakai nama ini namanya Kak Jamilun ya, nama istrinya, emailnya. Oke Kak, nggak apa-apa. Hanya saja nanti kan dalam histori absennya kan nama penggunanya itu yang masuk. Oke, masih ditunggu ya Kak ya. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa menurut kakak-kakak? Oke, Kak Asdi. Nah, Kak Asdi nih. Jawabannya Kak Asdi, supaya peserta didik memiliki kebugaran jasmani dan peserta didik tidak merasa bosan di kelas dengan mapel yang lain gitu. Oke. Jadi ini kalau menurut Kak Asdi ini tujuan PJOK, adanya pelajaran PJOK ini sebagai kebugaran ya, dan juga sebagai hiburan ya Kak Asdi ya, sehingga peserta didik dapat merasa rileks dalam kegiatan di sekolah karena penat pelajaran di kelas gitu, terus ada PJOK jadi rileks gitu kalau versinya Kak Asdi. Kalau Kak Mawan
Kak Mawan tujuannya mengembangkan kemampuan kondisi fisik, mental, sosial dalam aktivitas olahraga. Oke, Kak Mawan ini jadi ada aspek fisik, ya psikomotor, kemudian mental, afektif ya, sosial, sosial masuk ke dalam apa ini Kak? Ini juga ya, sosial itu berarti sikap juga ya, berarti ya kayak mau Kak Mawan ya. Oke. Kalau Kak Hengki tujuannya mengembangkan potensi anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Oke. Ini kalau Kak Hengki lebih komplit, ada secara keseluruhan tapi dijabarkan fisik, psikomotor ya, mental, sosial, emosional, dan moral. Oke. Tujuan utama, senang Kak Deni ya, senang di sekolah, tujuan nilainya mengenalkan dan membiasakan gaya hidup sehat. Oke. Kemudian Kak Jamilun tujuannya agar anak-anak menjadi sehat dan bugar dengan berolahraga dan juga agar anak-anak bahagia. Kak Aminah nih tulisannya, dengan adanya mapel PJOK siswa diasah terjun langsung secara fisik, mental, dan mengasah motorik. Jadi adanya fisik, mental, dan motorik gitu ya Kak Aminah. Tujuan dari PJOK menurut Kak Kalimah di sekolah itu luar biasa adalah, di sekolah luar biasa maksudnya ya. Tujuan PJOK di sekolah luar biasa adalah membantu siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan jasmani, emosi, sosial yang sehat. Sebenarnya sama ya Kak Kalimah ya, karena yang di aspek-aspek yang disampaikan oleh kakak-kakak yang lain di sekolah yang normal juga reguler ya, itu juga dari aspek jasmani, emosi, sosial yang sehat gitu. Kak Revi, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, meningkatkan potensi anak, refreshing peserta didik. Kak Manun bertujuan untuk kemampuan anak secara keseluruhan, baik fisik, pengembangan mental, dan kemampuan pada anak. Oke, nih dari jawaban kakak-kakak semuanya hampir sama sebenarnya, yaitu tadi berkaitan dengan pengembangan kebugaran, kemudian pengembangan fisik, ya. Kebugaran itu berarti kan fisik gitu. Kemudian mental, sosial, kemudian ada terkait dengan prestasi tadi ya, Kak Revi. Prestasi dan juga kebugaran. Ada hiburan juga. Nah, hiburan. Karena hiburan ini kan secara sosial, secara mental gitu ya. Nah, ini berikutnya, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka, CP PJOK, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi. Nah, ini bahasanya agak tinggi ya kayaknya. Disposisi apa lagi itu ya. Kak Mawan apa ya disposisi Kak Mawan? Oke. Kesleo. Itu dislokasi ya. Disposisi Ya, itu menempatkan Kak. Menempatkan ya. Ya, disposisi itu menempatkan diri. Menempatkan diri. Oke. Ini tadi Kak siapa ya ini yang Kak Mawan? Menempatkan diri ya, versinya Kak Mawan ya. Jadi sebagai Menempatkan apa tadi, diri strategi juga, yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi yang pertama ini PJOK itu sebagai salah satu pembelajaran yang bisa mengembangkan
keterampilan. Ya, tidak hanya mengembangkan saja. Jadi ada 3 hal ya, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, kemudian konsep, kemudian strategi. Nah, dari gerak yang akan menjadi disposisi atau wadah tadi ya, apa Kak Mawan ya tadi, wadah, kemudian untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi kalau kita pahami yang pertama ini lebih kepada peserta didik bisa C, kemarin kita membahas C1 sampai C6, kognitif belum ya. Itu ini kalau dilihat menerapkan, mengevaluasi, mengembangkan ini udah C4, C5, C6. Betul ya Kak Anggi ya. Jadi apa yang Iya Kak, insya Allah Kak. dikembangkan, apa yang diterapkan, apa yang dievaluasi, yaitu berkaitan dengan keterampilan, konsep, dan strategi. 3 hal. Karena kalau kita mengajar, mungkin kesannya, ini mungkin kakak-kakak yang mengajar SMP juga, pernah nggak kakak-kakak itu mencoba menelisik apa sih bedanya materi kelas 7, 8, dan 9? Kalau di SMP ya Kak ya. Terus kalau di SD juga sih sebenarnya, kelas misalnya yang fase A ya, kelas 1, 2, 3, kemudian kalau yang fase B yang 1, 2 ya, fase B, kemudian kelas 3, 4, fase C, kelas 5, 6, ya, yang D kan fase D kan SMP. Nah, itu pernah nggak kakak-kakak itu melihat perbedaan, apa sih perbedaannya? Atau jangan-jangan sama saja? Mengajar di kelas 7, 8, 9 jangan-jangan sama saja. Itu. Kak Hengki mungkin. Saya potong dulu. Kak Hengki, gimana Kak? Ngajar kelas berapa Kak? Kebetulan saya ngajar di kelas 3 Kak. Kelas 9. Iya betul. SMP ya. Pernah ngajar di kelas 7 dan 8? Belum pernah Kak. Oh, belum Kebetulan pernah. kalau di SMP, saya ngajar di kelas 3 terus Kak. Tapi kalau di SD, memang saya basicnya dulu di SD 10 tahun ya Kak ya. Mm-mm. Saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 karena grup PJOK-nya cuma 1 waktu itu di Mesuji Nah, itu. saya pengen tanya dulu Kak. Ketika mengajar di kelas atas dan kelas bawah, materinya beda nggak Kak? Ya beda lah Kak, Beda. Contohnya beda. perbedaannya. Ya contohnya kalau di SD itu kalau nggak salah itu dalam permainan kasti aja. Dalam permainan kasti itu kalau di SD itu bola bakar itu Kak ya. Mm-mm. Bola bakar atau rondes gitu kan. Tapi kalau di SMP itu sudah dikenalkan di dalam mata pelajaran itu di buku itu udah ada kasti. Tapi nah, terus langkah yang di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu di kelas 3 itu sebenarnya hanya mengulang Kak, mau bahasane Jawa mematangkan kan gitu. Mm-mm. Mengevaluasi pembelajaran dari kelas 1, kelas 2 gitu. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Hengki. Jadi Oke. mungkin lebih dilihat kalau tadi Kak Hengki itu karena udah lama di SD. Kalau di SD yang kelas kelas apa tadi? Yang di SD Kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kak. ya, maksudnya perbedaannya di 1, 2, 3 terus 4, 5, 6 itu bedanya apa Kak kira-kira? Yang mencolok Kalau gitu. beda yang mencolok itu ketika kita di kelas rendah itu yang jelas kita mengenalkan dulu. Mm-mm. Mengenalkan cara melempar, cara menangkap, teknik dasar dulu, Kak. Oke. Kalau dalam permainan bola kecil. Baik, teknik dasarnya. Jadi kalau kelas 4, 5, 6 sudah bermain ya Kak ya? Iya, bermain ke teknik. Lanjutan. Gitu. Iya, kelanjutan gitu, Kak. Oke, mungkin inilah yang menjadi di sini kenapa ada di sini ada banyak. Kenapa sih banyak banget gitu kan? Padahal ini kan mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Kemudian yang di sini keterampilan, konsep, dan strategi. Dari banyaknya hal inilah yang akan kita pecah-pecah ke tingkatan. Jadi
CP ini kan sebagai atau capaian pembelajaran ini kan biasanya dilihat nanti per fase berbeda-beda ya, terutama kalau saya di SMP itu kan di akhir fase D, fase SMP itu nanti siswa bisa capaiannya adalah bisa mengevaluasi, bisa mengembangkan baik terkait dengan keterampilan, konsep dan strategi. Itu sudah seperti itu tingkatannya. Tapi kalau di fase yang A dan B tentunya berbeda. Pasti tidak hanya sekedar tidak sampai ke mengevaluasi mungkin ya kalau di SD yang tingkat bawah. Nah, jadi maksudnya adanya capaian yang ada di akhir, kita itu tidak bisa memberikannya langsung blek di depan gitu ya. Maksudnya kayak misalnya kalau di SMP kelas 7 langsung dikasih suruh main misalnya bola voli, main bola voli beneran gitu. Ya pasti ada kendala, orang mereka servis aja nggak nyampe ya Kak Mawan ya. Anak SMP kan ada yang servis aja nggak nyampe, terutama yang perempuan gitu kan. Betul. Kemudian semes apalagi gitu kan. Baru servis aja nggak bisa. Nah, maka dari itu kan kita diminta mengembangkan kurikulum ini, menurunkan CP sehingga nanti di kelas 7 itu CP-nya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Dalam materi, geraknya contohnya misalnya permainan bola besar, salah satunya tadi contohnya bola voli. Itu ya kita dasar dulu. Nanti di kelas 8 teknik lanjutan. Kemudian di kelas 9 baru strategi bermain. Jadi di sini kan ada keterampilan, konsep dan strategi. Dipecah keterampilan di kelas 7-nya, konsepnya di kelas 8, strateginya di kelas 9. Misalnya seperti itu. Baik, yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kalau ini seperti yang ditulis kakak-kakak tadi di kolom chat, jadi memberi dukungan untuk gaya hidup sehat dan aktif ya, ini tulisannya Kak Deni tadi. Kemudian membangun, namun yang ketiga ya, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, ini juga tadi sering muncul banyak sekali tulisan dari Kak Hengki, Kak Mawan, dan Kak Kalimah tadi juga ya. Kak Aminah juga, sosial dan emosional. Jadi membangun keterampilan sosial dan emosional supaya siswa itu memiliki nilai-nilai sportif, ya sportivitas, bekerja sama dalam kelompok, kerja tim, dan inklusivitas. Inklusivitas itu artinya mereka mau menerima perbedaan. Akhirnya kalau siswa itu menerima kondisi perbedaan, sadar bahwa kita itu sebagai manusia, manusia sosial itu pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda di masyarakat tentunya atau di lingkungan, sehingga menjadikan perbedaan itu adalah hal yang wajar, hal yang dimaklumi, sehingga tidak ada siswa yang saling melakukan bullying karena berbeda terus melakukan bullying gitu ya. Biasanya kan seperti itu konsep anak yang suka melakukan bullying karena mereka itu tidak menyadari adanya sebuah perbedaan sehingga tidak bisa memaknai inklusivitas. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini keempat ini adalah CP PJOK kurikulum merdeka secara umum ya kakak-kakak ya. Belum diturunkan per fase. Nanti kalau per fase kakak-kakak bisa, nanti saya share juga materi yang CP terbaru itu PJOK per fasenya, nanti bisa dilihat per fase sehingga apa yang perlu saya lakukan untuk menyusun modul ajar gitu kan. Di TP-nya apa tujuan pembelajarannya, kita ngambil dari elemen-elemen yang ada di yang di CP ini secara umum.
Baik, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semuanya. Nanti kalau ada yang mau menyampaikan langsung saja, boleh langsung, kalau pas nggak ada yang menyampaikan langsung aja, kalau pas ada yang menyampaikan nanti bisa raise hand. Baik, kita mulai diskusi. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Tadi yang sedikit saya singgung ya, tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Jadi entah dari kurikulum, dulu ada kurikulum 2004, kurikulum KBK, kurikulum KTSP, kurikulum 13, kurikulum Merdeka sekarang ini. Nah, terlepas dari semuanya kurikulum, nggak usah mikirkan kurikulum apa, tapi apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Coba silahkan diketik di kolom komentar. Kolom chat. Silahkan. Jadi kolom chat ini nanti juga akan terrecord ya kakak-kakak semuanya ketika sudah selesai rekaman ini, kan ada hasil rekaman yang video. Kan nanti saya upload di YouTube juga ini setiap pertemuan ini. Kemudian nanti secara sistem chat dari kakak-kakak semuanya ini akan tersimpan berupa file dokumen, itu nanti semua komentar-komentar kakak ini masuk ke sana. Jadi memang sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan ini kan apa aja aktivitasnya itu nanti masuk semua, termasuk daftar hadir berupa misalnya Kak Mawan hari ini hadir sekian menit mengikuti kegiatan tatap mayanya, gitu ada menit-menitnya. Wah, ini Kak Fitri live ini ya. Coba dari kakak-kakak silakan ditulis di chat. Apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Sudah memahami dengan baik atau belum? Terkait dengan tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kak Denny, memahami dan menjadikannya acuan harus menyenangkan. Jadi Kak Denny memahami dan sudah menjadikan acuan harus menyenangkan. Oke. Yang lain? Tadi kan ternyata pendapat kakak-kakak tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, ternyata kan memang sesuai dengan CP garis besar dari CP PJOK ya, yang ini ya. Ini tadi kan kaitannya dengan pengembangan keterampilan, pengembangan fisik ya kan, kemudian gaya hidup aktif dan sehat, kemudian ada keterampilan sosial dan emosional, kemudian ada sikap sportif ya. Tadi ternyata pertanyaan terkait tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu kan memang itu. Artinya sebenarnya kakak-kakak ini sebenarnya sudah memahami loh gitu. Bahkan tadi di awal nulis pemahamannya, kurikulumnya berapa.
kayaknya kurang pede aja loh. Nulisnya kok pahamnya cuman 5 gitu. Baik Kak Mawan, panjang ini ya. Sangat paham. Walaupun saya sebagai guru harus mahir dengan sistem-sistem yang baru, tapi terkadang ya saya hanya menerapkan sesuai kondisi lingkungan mengajar. Kadang ya yang penting yang penting siswa bergerak dan menyenangkan. Oke. Ini jawabannya ini jujur-jujur semua. Oke. Bukan AI ya Kak Mawan ya jawabnya. Jawabnya tuh Sesuai kondisi original. aja fasilitator. Iya betul. Gak enak tipu-tipu kalau saya. Keadaannya di situ seperti itu memang. Oke. Kadang ya keluar dari modul ajar. Yang penting siswa senang, nyaman, pembelajarannya ini jadi kita yang Kondusif penting ya. kena dulu sama anak tuh senang dulu, anak nyaman dulu. Kalau sudah senang nanti kita ajarkan apa-apa enak. Terima kasih. Oke. Siap. Kak Revi belum bisa memastikan memahami atau tidak. Akan tetapi berkaitan dengan tujuan pembelajaran, terkait dengan tujuan pembelajaran, sebagai guru kita mengacu pada gerak dasar yang baik dan benar yang kita buat dalam modul pembelajaran, di mana kita memastikan gerak dasar anak sudah sesuai dengan tujuan materi. Wah, ini panjang ini. Tapi belum bisa memastikan sudah memahami atau tidak gitu ya. Agak menarik ini. Maksudnya saya tidak bisa menilai. Oke, Kak Revi belum bisa menilai apakah termasuk sudah paham atau belum ya gitu ya Kak Revi ya. Kak Aminah paham, tetapi kadang juga tetap melihat kondisi siswa, balik lagi ke kenyataan. Yang penting pembelajaran menyenangkan dan baik. Ini tos dulu dengan Kak Mawan ini Kak Aminah. Nah, batuk ya. Kak Hengki, tujuan adanya pembelajaran di kurikulum apapun intinya memenuhi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. 3 ranah kognitif, afektif, psikomotor ya Kak Hengki ya. Psikomotor, ya betul. Pelajaran yang baik harus ditulis dengan baik, memenuhi kriteria SMART. Apa itu Kak? SMART, singkatan ya Kak? Ya intinya menunjang ke anak peserta didik untuk mampu dan melaksanakan itu penuh dengan smart, penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan gitu Kak. Oke. Jadi saya kira ini akronim nggak tadi? Bukan ya? Akronim tuh singkatan itu loh. S-nya apa, Ya. M-nya apa gitu. Bukan ya Ya Kak? kalau saya tulis di itu smart itu lebih ke ini Kak, bukan singkatan, itu lebih ke kita menjabarkan tentang semangat ya Yes. gitu loh Kak. Lebih apa itu ya namanya ya, smart Kalau itu. artinya kan Lebih SMART itu kan menyenangkan. bagus ya. Oke. Oke. Biasanya Kak Mawan yang bikin akronim-akronim SMART itu. Semangat apa gitu. Oke, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan terikat waktu. Oke. Ini kayaknya arti dari bahasa Inggris ini ada kepanjangannya nih. Malah fokus di sini nih. Karena menarik ini. Ya, SMART, spesifik, S-nya, M-nya itu measuring ya, terukur. Kemudian dapat dicapai itu apa ya? Akuntabel mungkin ya. Kemudian yang berorientasi pada hasil apa ini ya? Belum tahu. Yang terakhir waktu time ya. Oke, menarik sekali ya Kak Hengki juga ini. Baik, selanjutnya ini jadi ada yang merasa sudah paham, ada yang belum atau bingung sebenarnya saya sudah paham atau belum gitu ya. Kak Revi tadi. Nah, kemudian
dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Maksudnya, tujuan dari mata pelajaran itu kan Kakak sudah paham tadi tujuannya, yang penting anak bisa, salah satunya tadi Kak Hengki juga menyampaikan tujuan pembelajarannya ini sebagai PJOK sebagai wadah untuk anak bisa mencapai ranah afektif, ranah kognitif, ranah psikomotor. Artinya ya secara pengetahuannya itu mereka juga paham, prakteknya juga paham. bagaimana, iya betul, bagaimana sebuah keterampilan itu dilakukan, teknik-teknik dasarnya, strateginya dalam bermain, kemudian konsep dari permainan atau mungkin konsep gerak yang dilakukan seperti apa, physical literasinya. Kemudian secara mental, secara psikis, sikap itu juga terbentuk melalui PJOK. Melalui PJOK ini anak bisa sportif, bisa kerjasama, bisa tanggung jawab, bisa disiplin. Kemudian yang ketiga terkait dengan psikomotor, anak bisa terampil, bahkan suka berolahraga sehingga bisa memiliki gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Ini tujuan yang tadi dijabarkan sama kakak, saya mencoba merangkumnya. Dan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi, membentuk anak secara kognitif, afektif, psikomotor dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini, kakak-kakak? Kira-kira bisa nggak ini untuk mencapai kurikulum merdeka itu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Mungkin kalau Insya ada Allah yang bisa, Kak. langsung saja. Boleh, Kak Hengki. Insya Allah bisa Insya ya. Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena Tapi apa? Kak, Karena dalam silakan. khususnya PJOK itu kita alhamdulillah dengan adanya PKG ini memfasilitasi untuk guru bisa lebih optimal, lebih berdiferensiasi, lebih untuk pembelajaran PJOK itu lebih bisa membuat anak itu lebih tertarik atau lebih seperti apa ya Kak ya, dengan adanya PKG ini. Jadi bisa nggak? Insya Allah bisa Kak, alhamdulillah. Karena di PKG di PJOK itu kita diberi yang lebih itu Kak. Salah satunya ya Oke. dengan adanya PKG seperti ini kita bisa Oke. tukar ilmu, Iya, Kak. tukar pendapat dan lain sebagainya seperti itu Kak. Baik, Kak Hengki. Jadi saya mau mencermati satu hal yang baru ini di kurikulum merdeka, Kak Hengki. Dulu waktu kita di K13 itu kan nggak ada yang namanya P5 ya Kak ya. P5 kan baru ada di sekarang. Bahkan sekarang kalau dilihat dari jadwalnya, ini dari kasus nyata atau kita merefleksikan pembelajaran kita. Sekarang itu jam PJOK kebanyakan hanya dilaksanakan 2 JP, Kak Hengki. Padahal tadinya 3 JP blek gitu ya, langsung 3 JP kan enak ya, kita longgar ketika anak butuh ganti baju, butuh materi yang sampai ke permainan maksimal, dari teknik belajar teknik dasar sampai ke permainan kan dulu waktu K13 kan longgar kita ya, waktunya panjang. Sekarang ini rata-rata malah saya tanya-tanya dengan teman-teman yang lain juga hanya 2 JP, yang 1 JP dipakai untuk jam project P5. Betul. Ini kalau di tempat kakak itu juga enggak, atau mungkin tetap 3 JP langsung? Bagaimana Kak? Kalau khusus di tempat saya di SMP 5, ini kebetulan untuk kelas 3 itu masih pakai K13 Kak. Jadi belum pakai kurikulum merdeka. Untuk kelas 1, kelas 2 itu kurikulum merdeka. Seperti itu Kak. Oke. Mungkin dari yang lain, kakak yang lain, apakah sama 2 JP terus 1 JP-nya untuk ini project? Hampir sama Kak, hampir sama, cuman bedanya kalau di tempat kami itu yang di jam terakhir, 1 jam terakhir mungkin untuk project. Tapi kalau 1 jamnya itu berada di tengah, ya tidak untuk project, tetap untuk materi PJOK gitu. Oke. Nah ini Kak Revi ngajar di kelas berapa Kak?
kelas 7, 8. Berarti kalau Kak Revi kelas Kami 9 juga sudah sudah kurikulum kurikulum merdeka ya. merdeka semua sama aja. Oke. Nah, jadi Ya. kadang gini Kak Revi, mungkin ada kebijakan sekolah itu yang seperti tempat saya itu kan 1 JP-nya itu diminta untuk membuat jam project, dan projectnya itu sudah dikoordinir sama Waka kurikulum. Projectnya sudah ditentukan, kita dikasih modul khusus untuk project. Nah, jadi karena temanya sekarang itu membuat kebinekaan ya, itu membuat mereka projectnya itu ini Kak, membuat kebudayaan yang ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia ditentukan, dibagi kelasnya, kemudian mereka belajar setiap hari, setiap ini ganti-ganti terus. Tapi menjadikan materi PJOK itu dalam kenyataannya ya memang hanya 2 JP. Yang 1 JP ini untuk kegiatan lain gitu loh, karena mereka belajar budaya, ada yang nari, ada yang belajar masak-masakan daerah, kemudian ada yang belajar bikin manik-manik atau apa yang kait dengan budaya wilayah Itu tunjuk. Kak, itu apa hanya PJOK saja atau hanya apa yang lainnya juga? Semua, Kalau di semua tempat yang kami lain. itu yang lainnya juga. Iya betul, yang lainnya juga. Artinya kan ini menjadikan jam khususnya kita PJOK kan menjadi berkurang ya Kak ya. Hanya 2 Iya. JP kan. Nah, ini kan menjadi sebuah konteks dari kurikulum merdeka tadi, apakah masih bisa gitu loh dengan 2 JP gitu untuk mengejar itu. Kira-kira gimana Kak Revi? Karena sebenarnya itu pilihan juga, Kak. Karena di P5 itu ada jam yang ngeblok dan ada jam yang diecer lah ibaratnya tadi. Betul, ya kebetulan tempat Kalau saya yang ngeblok diecer. kan, nah sama saja bagi kita juga diecer. Cuman di setiap hari Jumat itu malah full dia, Kak. Dari pagi sampai pulang itu project P5. semua. Di hari Jumat, itu 1 jam semua. Nggak ada yang 2 jam, 1 jam semua. Saya ibaratnya sisa-sisanya lah. Sisa-sisa jam pelajaran itu dibuat project semua. Oke, jadi Ya akhirnya ya tadi itu benar kata kakak itu jadinya jam kita juga ya berkurang. Kurang itu lebihnya seperti jadinya, itu. tapi tetap bisa ya Kak ya untuk mencapai tujuan PJOK. Optimis ya Kak ya. Ya ya kita harus optimis dengan adanya hal seperti itu ya kita apa ya mempercepat pergerakan kita gitu misalnya cara mengajar kita ya anak harusnya kita berikan waktu 15 menit sampai 20 menit ya ini ya 10 menit ya kira-kira Ya. tujuan pembelajarannya gerakannya sudah pas. Oke, dah lanjut gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Revi. Ini Kak Kalimah menjawab agak paham bahwa sesungguhnya pembelajaran PJOK di SLB untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia harus bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Wah, ini luar biasa ini. Tapi susahnya menerapkannya pada siswa-siswaku yang sangat luar biasa. Karena memang SLB ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya. Dan dalam satu kelas dengan kemampuan yang berbeda lain. Kuncinya hanya mengajar dengan hati intinya. Oke. Terima kasih Kak Kalimah. Ini sangat bermakna sekali komentarnya atau chatnya dari Kak Kalimah ini. Jadi saya mengutip ini nanti Kak Kalimah ini, memahami mengapa manusia harus bergerak dan bagaimana cara bergerak secara aman itu sangat esensial banget untuk PJOK ini. Kemudian Kak Jamilun, memahami dan menjadi acuan, yang penting anak riang kita pun ikut tenang gitu. Kalau anak riang kita ikut tenang ya Kak Jamilun ya. Oke. Kak Manun, paham karena tujuan pembelajaran harus memenuhi kebutuhan anak dalam pembelajaran. Oke. Jadi konteks kurikulum merdeka pun bisa ya untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK, walaupun tadi yang baru kita bahas sama Kak Revi ya, walaupun kondisinya seperti itu. Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini
pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Nih, kakak-kakak tadi yang dari awal kita bahas tadi sebenarnya ingin mengarahkan bahwasanya ya kalau kita sudah paham dengan tujuan umum dari pembelajaran PJOK di sini khususnya, itu berarti kita harus melihat CP-nya. Apa sih tujuan umumnya ini? Tadi kita sudah melihat CP-nya dan dan CP itu ternyata memang sudah sesuai dengan pemahaman kakak-kakak semuanya bahwa tujuan umum dari PJOK kan sebagai tadi ada yang menyampaikan tentang bagaimana anak membentuk sosial emosionalnya, kemudian fisiknya, kemudian budaya hidup aktif sepanjang hayat itu. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang mempersilahkan, kan dipersilahkan mengambil CP-nya diturunkan menjadi TP. TP ini yang menjadi poin dari backward design ya kakak-kakak. Ini backward design itu kan kita diminta untuk merancang sebuah pembelajaran yang fokusnya pada TP-nya, tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Nah, ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar sudah pas dengan TP-nya yang mau kita capai. Oke, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar, dan strategi pembelajaran. Ini sama ya Kak ya dengan UBD kalau di modul PPG yang kita sedang pelajari. Hanya bedanya itu istilahnya saja. Kalau di UBD itu kan understanding by design. Ya, kita di sini istilahnya backward design. Kita perhatikan di situ juga ada 3 hal yang perlu di 3 tahap, mengidentifikasi CP, menentukan metode penilaian. Kalau di modul PPG itu menentukan asesmen, ya kan? Kemudian yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran atau menyusun modul ajar gitu ya. Ya, ini sebenarnya sama, cuma bahasanya agak sedikit berbeda, intinya sama. Nah, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi, tadi yang saya sampaikan ya, backward design itu menyusur fokusnya pada capaian yang diinginkan. Pada TP-nya, tujuan pembelajaran juga yang mau dituju itu apa. Nah, kemudian terkait dengan aktivitas yang kedua, penyusunan program PJOK. Ini kalau yang backward design tadi, kakak-kakak nanti diminta untuk membuat modul pembelajaran ya yang menyusunnya itu dari TP, dari tujuan pembelajaran, kemudian disusun ada strategi pembelajaran apa yang akan dilakukan. Karena nanti di akhir, nanti kakak-kakak itu diminta untuk membuat aksi nyata. Aksi nyatanya ya mengajar. Mengajar yang bagaimana? Mengajar yang disusun dengan backward design. Maksudnya backward design ya mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gitu kan. Tapi isinya untuk menuju tujuan pembelajaran itu berisi strategi pembelajaran, pendekatan, kemudian berisi tentang konsep PJOK-nya mau menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan menyenangkan.
Itu caranya bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa berpusat pada peserta didik. Kakak bisa menggunakan desain yang pendidikan gerak, atau mungkin menggunakan yang berkompetisi, ya, dibuat berkompetisi, siswanya saling berkompetisi, semua memiliki peran, itu juga pasti bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tentunya menyenangkan. Nah, tapi nanti itu di modul yang berikutnya, di modul 2, kita akan mempelajarinya pada waktu nanti kita luring, ya, luring di tetap muka langsung. Ini, tapi di sini kita sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan backward design tadi ya, kakak-kakaknya. Aktivitas yang kedua yaitu tentang penyusunan program BCOK. Karena memang pada malam hari ini fokusnya pada pengembangan kurikulum. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Oke, ini sebenarnya di slideshow ya. Cuman kok slideshow-nya Kak nggak bisa ini, saya juga apa namanya, PPT-nya ini kok nggak bisa di slideshow gitu loh Kak. Tampilan slideshow-nya nggak bisa muncul. Apa kendala? Mode slideshow dinamakan saat panggilan dikaitkan di slide. Oh, karena nggak tahu ini kenapa. Jadi nggak bisa di slideshow, makanya di sini jawabannya udah langsung ini ya Kak ya, langsung kelihatan. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu salah ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga salah. Jadi kalau mungkin kakak juga pernah mengalami ini enggak, di sekolah ada guru yang mungkin bingung gitu, atau kurikulum merdeka, terus pokoknya bukunya mana, ngajar harus pakai bukunya aja nggak ada gitu kan. Buku teks itu loh. Bukunya aja nggak ada, gimana kita mau ngajar gitu. Pernah nggak di sekolah kakak-kakak ada yang seperti itu? Guru yang mungkin bukunya mana gitu kan. Gimana kita bisa mengajarkan dengan kurikulum kalau bukunya aja belum ada gitu kan. Karena kan sekarang di sekolah-sekolah ini kan pada belum ada yang belum dapat buku kurikulum merdeka kan gitu kan. Nah, ternyata bukan menjadi salah satu ya. Buku teks peserta didik itu dapat dikatakan adalah satu kurikulum, itu hal yang salah. Kemudian kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi standar kurikulum itu adalah standar. Bagaimana peserta didik misalnya tadi SMP, ya peserta didik SMP itu secara keterampilan itu harusnya sampai mana sih? Secara pengetahuan itu sampai sebatas mana? Secara sikap itu sebatas mana? Nah, itu. Jadi itulah kurikulum gitu ya Kak ya. Jadi bukan hanya sekedar seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Maksudnya bukan hanya seperangkat aktivitasnya, tapi lebih kepada standar bagaimana cara mengajar kita di SD, di SMP, di SMA, itu ada standarnya gitu ya. Capaian pembelajarannya tadi bisa dikatakan gitu. Capaian fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya ya. Itu adalah kurikulum. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu yang pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini sampai di kurikulum satuan pendidikan. Ini tentunya di setiap sekolah, di satuan pendidikan masing-masing itu melakukan pengembangan kurikulum. Nah, kita juga sebagai guru PJOK tentunya terlibat dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan kita masing-masing. Makanya ya inilah esensi dari materi pengembangan kurikulum PJOK. Kita sebagai
guru PJOK diharapkan bisa mengembangkan kurikulum menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan di mana kita mengajar. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misinya, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran PJOK di SMP 4 Kak Revi mungkin berbeda dengan pembelajaran PJOK di tempatnya Kak Hengki. Karena apa? Karena memang visi misinya berbeda secara khusus ya maksudnya. Kalau secara umum saya yakin visi misi sebuah sekolah ya ingin menuju misalnya mengembangkan iptek, kemudian menuju ke siswa yang unggul gitu kan. Tapi kan mesti ada bedanya. Tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajarannya juga berbeda. Tadi contohnya yang P5 menggunakan sistem blok kalau di tempat Kak Revi, kalau di tempat saya kan pakai yang di ecer gitu kan. Artinya harusnya memang berbeda. Kita harus melakukan penyesuaian, pengembangan dari kurikulum ya. Tadi contohnya yang kalau kita ngajarnya 2JP terus gitu ya, PJOK, itu kan berarti harus kita merancang strategi biar nanti maksimal ya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, kaitannya dengan karakteristik peserta didik juga berbeda pastinya. Di tempat saya yang agak pinggiran mungkin akan berbeda dengan di tempat Kak Revi. Ya walaupun sama-sama Metro Timur, tapi kan pasti ada bedanya karakteristik dari siswa. Kemudian ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Oke. Kemudian mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini saya mau tanya ini pertanyaannya. Selama ini bagaimana merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo ada yang menyampaikan. Bagaimana cara mengembangkan selama ini yang dilakukan gitu. Halo, ada mboten yang angkat tangan? Belum ada ya? Mungkin pernah dilibatkan dalam ini, pasti pernah ya kakak-kakak ya, dilibatkan dalam apa namanya pengembang kurikulum gitu ya. Tapi kan khususnya di PJOK sendiri, kita nyusun modul ajar itu kan masuk dari bagian kita menyesuaikan dengan kondisi karakteristik yang ada di sekolah kita masing-masing. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, Kak. Kak Hengki ya. Kak Hengki Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi selama ini yang dilakukan merancang program PJOK-nya menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas gitu ya Kak ya. Nah, salah satunya mungkin. Oke. Oke. Apa saja yang selama ini
Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ini pertanyaan kedua ya. Kalau yang pertama tadi, bagaimana selama ini merancang program PJOK-nya sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah kakak-kakak selama ini membuat modul ajar sendiri? Koordinasi nggak dengan guru PJOK yang lainnya? Kan nggak cuma satu kan biasanya di sekolah. Leres. Itu saling komunikasi nggak? Misalnya nanti di kelas 7 materinya ini. Maksudnya sampai tahap ini. Karena kan di CP itu kan secara umum, Kak. Ya kan? Di akhir fase D, misalnya kalau di SMP, siswa Iya. dapat Memahami, melakukan. ya, misalnya kayak gitu. Jadi kan kita harus membaginya di kelas 7 itu tahapannya sampai mana? Di kelas 8 nanti tahapannya kira-kira sampai mana? Baru yang kelas 9 nanti lebih ke strategi bermain. Kalau yang di kelas 7 hanya gerak dasarnya, teknik dasarnya gitu kan misalnya. Itu kan berarti kita sebaiknya harus komunikasi ya Kak ya dengan guru, teman-teman kita ngajar yang lainnya supaya pelajarannya juga berjenjang gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Kak Hengki di sekolahnya? Apakah juga komunikasi atau mandiri-mandiri gitu? Ini jawab jujur Kak. Ini mandiri-mandiri Kak. Mandiri-mandiri ya. Mandiri-mandiri Kak. Masih mandiri. Iya. Pokoknya percaya aja gitu ya. Percaya Iya. aja beliau yang guru PJOK yang di kelas 7 dan 8 pasti Iya. akan menyampaikan yang terbaik gitu ya Kak ya. Kayak Laras Kak, laras. Nah, berarti sebenarnya bagusnya gimana Kak? Ya bagusnya ya kita saling komunikasi dengan teman sejawat Kak. Oke, jadi bisa berjenjang ya, bisa saling Oke. ini jangan-jangan nanti di kelas 7 udah diajarin semes nanti Kak. Ya itu Kak, saling menguatkan lah harusnya. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya saya share untuk CP di kelas fase D ini. Fase D kan 7, 8 dan 9. Tapi ini yang LB ya, yang luar biasa. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan kan pada akhir fase. Nah, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan keterampilan bergerak dan serta mentransfernya ke dalam berbagai situasi gerak. Nah, ini kan akhir fase. CP akhir fase. Makanya kita di fase D ini yang pada saat di kelas 7 itu apa? Beban standar yang harus dipenuhi siswa itu apa? Harapannya siswa bisa apa? Di kelas 8 apa? Beda gitu kan. Lebih tinggi lagi di kelas 9 apa gitu. Itu ya Kak ya. Jadi inilah maksudnya tadi dari pertanyaan pemantik ini. Bagaimana selama ini kita merancang pengembangan PJOK? Apakah ya individualisme, tiap guru merancang sendiri gitu kan? Nggak ada komunikasi. Oke, kemudian apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kira-kira apa yang dianggap esensial dalam PJOK itu apa sih kira-kira? Bernilai. Tadi sepertinya jawaban Kak Kalimah tadi kalau menurut saya ya, Kak Kalimah tadi sangat esensial gitu. Bagaimana siswa bisa memahami gerak, bagaimana mengapa manusia harus bergerak? Kenapa sih kita harus bergerak gitu kan? Pentingnya bergerak itu apa untuk sehat, untuk bisa menjaga apa
kebugaran, otot tetap bergerak, gitu kan. Karena gerak itu adalah makanan dari otot. Kalau nggak dilakukan untuk gerak, ototnya bisa mengalami hipertrofi atau atrofi, mengecil gitu kan. Ketika otot mengecil ya maka harapan hidupnya bisa menurun juga gitu kan. Oke. Nah, terus bagaimana cara melakukan gerakan secara aman? Itu menurut saya yang esensi dari PJOK itu kayaknya itu banget ya. Nah, cuman kalau dari kakak-kakak semuanya apa ini kira-kira? Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid tipe kelas PJOK? Apakah tadi sama dengan Kak Kalimah, harus gerak? Mengapa manusia harus bergerak? Dan bagaimana cara gerak yang benar gitu kan? Apakah itu? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Kayaknya perlu ini ya Kak ya. Perlu dikocok arisan ini kayaknya. Biar seru. Maksudnya saya nyiapin spin wheel, nanti kita undi siapa yang muncul namanya yang menyampaikan gitu. Mungkin nanti bisa. Oke, ada yang menyampaikan tidak dari pertanyaan ini? Sebelum saya undi. Kalau ini mending saya undi aja biar adil. Mungkin sebelumnya ini nggak ada yang angkat tangan, biasanya banyak yang angkat tangan. Kak Manun, ada Kak Manun? Halo Kak Manun? Saya belum dengar Kak Manun ini. Kak Dedi itu sekali-sekali coba Kak Tara. Oh, jadi ada ya, udah masuk ya? Kak Dedi coba sekali-sekali suruh apa ya? Oh ya, Kak Dedi, boleh Kayaknya kasih. selama tatap muka ini selama tatap muka belum pernah menyampaikan unek-unek saran atau Pernah Kak, pendapat. pernah waktu itu. Pernah, kemarin. Oke, Kak Dedi, halo Kak Dedi, ada? Selesai Halo, asinan? ada hadir tadi Kak. Oke, Kak Dedi. Selama Ya. ini Kak Dedi menganggap yang penting untuk dipelajari, yang bernilai untuk dipelajari dalam PJOK oleh murid itu apa kira-kira? Yang pertama yang jelas gini Kak, bagi saya ya, menurut saya dan bagi saya, yang pertama itu kerjasama tim sih Kak, keterbukaan dan sportivitas. Jadi Oke. karena itu nantinya next time atau kedepannya mereka kan bersosial dan mereka harus mempunyai sesuatu yang harus dilakukan atau ada yang dipertandingkan lah, bahasa kita seperti itu. Jadi di sini mengajarkan anak-anak untuk melakukan sportivitas saja, balik lagi lebih ke Oke. sportivitas, menghargai, menang Itu kalah yang seperti penting itu. ya Kak ya. Ya, gimana Kak? Oke. Itu yang penting ya, Ya, sportivitas, bagaimana mereka bisa kerjasama gitu ya. betul. Jadi lebih Kak coba. Dedi malam ini masih bertanding di Liwa. Iya. Menambah Kak Fasil. Ya, boleh Kak Hengki. Saya cocok dengan Kak Dedi itu yaitu sportivitas yang saya hanya menambahi yang pertama itu rasa percaya diri Kak. Rasa percaya diri study day itu Kak. Dalam melakukan suatu gerak itu Kak. Ataupun aktivitas dalam pembelajaran PJOK Kak. Oke.
Baik, terima kasih. Ini jadi menambahkan Kak Tara, boleh Kak Asdi. karena seperti ini Kak Tara, biasanya kita untuk apa ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik itu terkadang agak susah. Nah itu ya, ini bagaimana solusinya untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dalam melakukan, kalau kita akan melakukan gerakan apa yang akan kita lakukan. Membantu menjawab Kak Fasil. Wah, nyambung terus ini. Oke. Asik Gimana, Kak? ini kayaknya Kak. Asik ini kayaknya Kak. Jadi, Untuk hmm, iya Kak, Kak Fasil mohon izin. boleh silakan. Iya. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu adalah PR yang sangat 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 berkesan bagi kita seorang guru PJOK. Dengan apa dan bagaimana caranya kan gitu. Dengan cara pembelajaran yang dimodifikasi sehingga anak itu bisa melakukan baik yang dia ibaratnya dia ada yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak. Dengan adanya permainan yang dimodifikasi itu kita mencerminkan rasa percaya diri kepada anak untuk bisa melakukan kegiatan tersebut Kak Asdi. Seperti itu. Mohon maaf jika salah Kak Fasil. Enggak salah Kak. Oke, ini tadi dari Kak Dedi, kemudian Kak Hengki, Kak Asdi ya menyampaikan kurang lebih yang penting menjadi bernilai untuk dipelajari murid itu pertama tadi terkait dengan sikap ya Kak Dedi. Yang disampaikan Kak Dedi itu menurut Kak Dedi sikap karena ada sportivitas, ada ini ya. Kemudian Kak Hengki juga sikap juga sebenarnya kan, percaya diri, kemudian Kak Asdi tadi juga berkaitan dengan elemen apa sikapnya ya. Nah, jadi ini nih gambaran dari kakak-kakak yang penting dari PJOK itu yang perlu dipelajari itu. Nah, berikutnya bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku. Nah, tadi salah satu contoh yang sudah disebut Kak Hengki dengan membuat modifikasi pembelajaran. Modifikasi pembelajaran ya Kak Hengki ya? J Kak Taran, J Kak. Jadi maksudnya modifikasi pembelajaran itu gimana Pak Kak Hengki? Maksudnya modifikasi pembelajaran ini contohnya ketika kita melakukan pembelajaran ibaratnya kita pembelajaran roll depan dan roll belakang. Kita bisa menggunakan pembelajaran awal itu kita bisa menggunakan alat bantu yaitu seperti pembelajaran itu menggunakan bola plastik ketika itu anak itu diselipkan untuk pembelajaran roll belakang nih diselipkan ke kaki untuk memasukkan ke keranjang dengan roll belakang dengan bantuan kawannya seperti itu. Terus pembelajaran yang dimodifikasi ibaratnya kita untuk smash, untuk volley, kita bisa menggantungkan bola volley itu di ibaratnya di tiang kan seperti itu. Nah, dengan cara kita sehingga anak itu menjadi saya merasa saya tuh bisa kan gitu loh Kak. Saya ini bisa. Saya ingin melakukan kan seperti itu. Ketika semua pembelajaran itu ketika kita sebagai guru kita bisa memodifikasi alat itu sehingga anak yang berkecenderungan yang berkebutuhan khusus yang awalnya tidak mau melakukan hal sesuatu ketika dengan kita modifikasi dengan permainan itu anak itu cenderung Menarik ya. Ya kok asik ya, kok api ya. Saya pengen sih kan gitu sih Kak. Oke, Sepertinya terima kasih gitu. Kak Hengki. Nah, ini kalau Kak Asdi bagaimana Kak Asdi? Dari apa yang dirasa penting untuk dipelajari siswa tadi, kira-kira Kak Asdi sudah punya gambaran belum bagaimana cara mengintegrasikannya dalam pengembangan kurikulum yang akan dilakukan? Kak Asdi? Kalau saya sih apa ya, hampir sama dengan Kak Hengki, apa yang disampaikan Kak Hengki. Biasanya untuk kegiatan melakukan gerakan itu dimodifikasi dengan ya contoh seperti tadi, anak-anak yang tidak kurang pede dalam melakukan gerakan
voli mungkin mereka dalam melakukan servis tahu pasti mau dikasih cara buat itu digantungkan. Jadi seperti itu kata. Oke. Jadi di sini sebenarnya pertanyaan pemantik ini sebagai apa ya? Sebagai mengecek gitu ya, apakah sebenarnya kakak-kakak ini di lapangan itu sebenarnya sudah melakukan atau belum gitu kan. Nah, dari jawaban-jawaban yang diberikan ini sebenarnya sudah melakukan pengembangan kurikulum. Artinya tadi mungkin kalau secara ini kan belajar bola voli, ya, main bola voli secara dengan peraturan yang benar, yang lapangan yang benar gitu kan. Tapi ternyata dalam pembelajaran di sekolah ini kan tidak harus seperti itu. Ya, masa main voli harus netnya setinggi berapa Kak Mawan, 2 meter lebih ini ya. Sedangkan anak SMP kan tingginya nggak nyampe segitu, nggak akan ada yang bisa smash kalau misalnya ternyata tinggi badannya nggak ada yang nyampe situ. Nah, artinya ya kita dalam pembelajaran ini ya memang seharusnya melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi karakteristik peserta didik, dengan kondisi visi misi sekolah, ya, dengan berbagai perbedaan itu, karakteristik itu, akhirnya kita memang harus melakukan sebuah pengembangan. Yang apa yang dikembangkan ya yang berkaitan dengan nilai pentingnya akan kita sampaikan kepada murid. Hal yang mau disampaikan kepada murid ini apa sih yang penting? Itu dengan cara kita melakukan pengembangan ini tujuannya adalah supaya murid bisa mencapai yang kita rasa penting tadi itu di pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program BCOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, yang terakhir adalah teknologi. Jadi, tadi Kak Hengki mau contohnya tadi senam lantai gitu kan. Kalau cuman sekedar guling roll belakang, anak mungkin males, takut atau bagaimana kurang menarik, tapi dikombinasikan dengan adanya tambahan bola ternyata malah melakukan karena ada bola sebagai ini ya mungkin ya sebagai stimulus supaya anak menjadi tertarik gitu. Terus ada yang lagi belajar voli bolanya digantung gitu kan. Karena kalau passingnya aja belum tentu pas ya tosernya gitu kan. Belum tentu pas makanya bolanya digantung dulu. Ini adalah sebuah upaya pengembangan yang melihat tadi yang pertama bisa karakteristik peserta didik. Kemudian yang lainnya konteks masyarakatnya bagaimana yang ada di sekitar atau yang menjadi masyarakat di sini misalnya di Lampung di Metro itu konteks masyarakatnya seperti apa sih budayanya itu juga bisa ini berkaitan dengan pengembangan yang kita lakukan. Kemudian waktu, alokasi jam pelajarannya. Nah, ini tadi yang saya bahas 2JP ya, 3JP. Cakupan dan tahapan dan teknologi. Teknologi ini kira-kira kakak-kakak dalam melakukan pembelajaran PJOK di sekolah ini menggunakan teknologi enggak ya kira-kira? Teknologi itu enggak harus ini ya, tidak harus internet, tidak harus komputer, teknologi kan banyak kan sebenarnya. Menggunakan Kak. Menggunakan ya Kak ya. Iya. Visual. Video visual. Iya, video visual itu pembelajaran yang kita tayangkan itu Kak. Yang ditayangkan, oke. Kayaknya kalau Kak Mawan udah pakai ini apa namanya yang untuk ngetes analisa gerak itu ya Kak Mawan. Gerakannya ini salah benar gitu. Apa namanya untuk kinesiologinya itu
biomekaniknya gitu. Mungkin ada yang udah menerapkan. Kalau saya di sekolah ini, saya udah mencoba menularkan anak, membiasakan anak menggunakan Strava. Strava itu aplikasi yang untuk lari itu loh Kak, yang bisa mencatat kita larinya berapa kilo, dan berapa. Itu ternyata menarik bagi anak karena ini menjadi fenomena yang cukup lumayan ngetren juga sekarang. Kan lagi booming lari kan. Ini besok pagi mau lomba lari, Kakak. Besok subuh ini materan di Taman Takwa. Mungkin ada yang ikut? Ada Enggak yang ikut? ada. Kak Asti biasanya itu yang ikut. Itu kan ini trennya sekarang. Anak-anak ini suka pakai itu. Kalau kita ini jadi Strava kan modelnya kayak Instagram, kayak sosial media juga. Jadi mereka bisa upload juga di situ aktivitasnya, larinya, ya. Dan ternyata ini bisa dimasukkan juga ke mata pelajaran kita PJOK. Jadi misalnya dikasih tugas, kamu silakan lari. Buktinya di mana? Di Strava gitu kan. Kumpulkan tugasnya di Strava gitu enak. Atau kita ngasih challenge lari misalnya seminggu berapa kilo gitu kan, ditempuh bebas mau larinya kapan, atau ditentukan seminggu minimal 3 kali gitu kan, nanti jumlah kilometernya sekian, itu ternyata bisa berjalan. Ini contoh teknologi juga ya Kak ya. Oke, kemudian aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Ya, agak cepat ya Kak ya, karena waktunya sudah hampir habis. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kuncinya apa Kak kira-kira? Yang sering muncul gitu. Apa Kak? Mungkin bugar atau apa? Tadi Kalau menurut saya tentang kurikulum, iya, tentang kurikulum PJOK tadi yang sering muncul apa Kak kira-kira? apa kan Izin menambahkan mungkin lebih ke kebugaran jasmani mungkin ya. Dalam arti kata Kebugaran ya? kesehatan seperti Oke. itu. Kebugaran dan kesehatan, Kak Dedi. Oke. Ya, ini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Fleksibilitas pembelajaran yaitu terkait dengan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi yang kita bahas tadi itu ada 3 inti ya. Yang pertama materi esensial, materi yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter. Muatan materi esensial itu kayak ini ya Kak ya, kita mau mengajarkan kompetensinya itu terkait dengan terkait dengan bagaimana mereka bisa bergerak, karakter yang didapatkan misalnya terkait dengan eh, bagaimana anak bisa fair play, bisa kerjasama, bisa ini kan kita mau mau mengembangkannya melalui apa? Melalui permainan invasi kah? Melalui permainan net, atau permainan target gitu kan. Nah, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter sosial, emosional, dan moral. Ya hampir sebenarnya karakter dengan ini hampir sama ya, yang poin 2 ya. Terus terakhir dengan fleksibilitas pembelajaran. Baik. Selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. HD ya Kak ya. Ki Hajar garis bawahi. Bentar ini ada
kok bunyi terus? Ada yang mau izin masuk apa? Kan Kak Kalimah ini kayaknya udah tak buat auto admit loh. Kok masih bisa ada harus diizinkan tuh kenapa ya? Oke. Menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kodratnya anak, mungkin karakternya udah ada yang anak yang macam-macam kan kita di sekolah ketemu dengan anak-anak, tapi pendidikan itu ya membantu mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, dengan menanamkan nanti kebiasaan hidup sehat, itu termasuk juga bagian dari kita menuntun mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini sangat bermakna sekali nih pendapatnya Ki Hajar Dewantara ini. Kodrat anak sudah seperti itu, tapi kita bisa memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya ya. Dasar itu maksudnya ya karakter apa ya? Maksudnya kodratnya ada anak yang pendiam, ada anak yang apa? Ekstrovert ya, introvert, ekstrovert gitu kan maksudnya kodrat itu kan. Tapi anak yang ekstrovert ya jangan suka membuli teman-temannya, tapi mereka bisa paham kalau itu tidak baik. Anak yang pendiam ya jangan terus nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, tapi pendiam pada saat yang dibutuhkan, tapi ketika harus action ya action gitu, termasuk maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini poin dari pertemuan malam hari ini kakak-kakak ya. Jadi poinnya itu adalah tadi kita bisa memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta yang berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang barusan ya Kak ya, kayak gini nih poinnya itu kan. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Tadi dari diskusi yang sudah panjang kita lakukan, ya sepertinya kakak-kakak memang sudah memahami bagaimana melakukan pengembangan kurikulum PJOK. Intinya, atau coba sekarang saya mau tanya ini Kak sebelum ditutup. Kira-kira pemahaman kakak-kakak dalam memahami tadi pertanyaan yang di awal, skala 1 sampai 10, itu kira-kira dalam memahami kurikulum PJOK ini angka berapa ini? Skala berapa ini sekarang? Mungkin langsung disampaikan aja lewat kalimat, nggak usah lewat chat. Kak Asdi mungkin. Kira-kira dari 1 sampai 10 pemahamannya tentang kurikulum PJOK ini Kak Asdi berapa ini Kak? 5. 5. Tadi 4 ya. Sekarang naik 1 ini. Masih 5 doang ya Kak ya. Ya. Berarti artinya Kak Asdi masih belum paham terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK. Sebenarnya bukan belum paham, ya sedikit sudah paham. Cuman terkadang kan kita di lapangan tuh pengembangannya ke peserta didik itu belum tentu kita sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan di kurikulum. Jadi seperti itu. Takutnya belum sesuai gitu ya Kak. Nah, Oke. Kak siapa ya? Kak Dedi boleh? Kak Dedi silakan.
menambahkan aja Bang, Mas, kalau menurut saya sekarang ini kan jadi permasalahan kita ini kan sebagai guru, terutama guru PJOK ya, kadang kurikulum itu kan berubah-ubah. Jadi kita mau ngambil patokan yang seperti apa, kita sudah mau mendapatkan sesuai yang kemampuan anak itu, ternyata dirubah lagi dan dirubah lagi sesuai sama sesuai sama siapa yang menjabatkan, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu sih Mas, Pak Tara. Kalau menurut saya lebih ke situ, Oke, lebih ke Kak Dedi. kurikulum sih, karena kan berubah-ubah, selalu berubah-ubah Oke, gitu. Kak Dedi tadi terkait dengan yang pertanyaan di awal terkait dengan skala tadi sudah belum masuk ya pas saya tanya tadi. Izin Skala Kak Tara belum? belum Belum. ya. Oh, ya. Jadi kita maksudnya itu saya mau merefleksikan kira-kira tadi ngisinya kan teman-teman semua ngisi ini loh pertanyaannya Kak Dedi ya. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Tadi kan kakak-kakak pada menjawab, ada yang skalanya 1 sampai 10 nih jawab Kak Asdi tadi 4. Tentang kurikulum PJOK itu masih belum paham, masih kurang apa ya? Ya paham tadi kata Kak Asdi ya. Cuman takutnya ketika melaksanakan nih takutnya salah gitu loh. Akhirnya menjawabnya 4 gitu. Bukan salah Kak Tara, Ya, bukan salah, bukan salah. takutnya Gimana tidak Kak? bisa menerapkan kurikulum tersebut. Tidak bisa menerapkan kurikulum tersebut gitu ya. Oke. Terus ada Kak Deni masih ada? Kak Deni, tadi kan Kak Mawan yang nulis skalanya 6. Nah, ini kalau Kak Deni tadi kan 6. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sekarang kira-kira Kak Deni pemahaman tentang kurikulum PJOK ini kira-kira skala 1 sampai 10 berapa Kak Deni? Udah ngantuk ini Kak Deni. Kalau pemahaman sedikit tentang kita pelajar tadi ya ada peningkatan Kak, dari 6 bisa 8. Tapi kalau ada yang mendampingi mungkin bisa jadi 10. Oke. Nah, jadi sebenarnya Kak Deni, kurikulum PJOK itu yang sekarang itu bagaimana sih Kak Deni? Kurikulum. Kita harus tahu apanya sih untuk bisa tahu kurikulum PJOK yang sekarang nih? Yang perlu kita tahu ini apa? Tujuan pembelajaran Kak Tara. Oke, poinnya adalah poin terdekat tujuan pembelajaran ya Kak Deni ya. Sementara tujuan kita mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu didapatkan dari mana Kak Den? Dari alur tujuan pembelajaran CP atau T. Ya. Oke, yang paling umum? Yang paling umum lagi di atasnya itu? Kak. Biasa aja kayak mikirnya. Mikir keras iki mentak itu. Yang kita bahas tadi Kak Deni. Apa? Yang ini nih. Pikirannya double itu Kak Tara, mikirin nota ikan gurame juga itu. Mikirin PPG Kak. Ya. Bisa di apa di adaptasi tahun enggak nanti budget. Iya Kak Den. Jadi memang kita benar tadi Kak Deni ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kita ambil dari mana? Kita turunkan dari mungkin tadi ATP. ATP kan dari mana? Dari CP. Iya. Makanya kalau kita sudah tahu CP-nya, CP pembelajaran PJOK yang sekarang, yang terbaru itu insya Allah kita sudah paham terkait dengan kurikulum PJOK, kurikulum Merdeka PJOK. Karena memang tadi kan kita diskusi tadi kakak-kakak sudah melakukan modifikasi, sudah melakukan penyesuaian terkait dengan tujuan pembelajaran yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu berarti kakak-kakak itu sebenarnya sudah melakukan pengembangan kurikulum PJOK di tingkat satuan pendidikan. Memang sudah ada contohnya di
kan kita sering ini ya dapat ada share-sharean yang dari teman apa itu contoh modul ajar ya kan, kemudian contoh ini semua kan sudah ada di PMM nih. Nah, cuman kan kita diminta untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Ya sebenarnya kakak-kakak ini sebenarnya sudah paham terkait dengan pengembangan kurikulum, sudah melaksanakan. Cuman masih ragu-ragu saja. Apakah ini sudah benar atau belum gitu kan? Apa yang saya lakukan sudah benar atau belum? Nah, jadi yang perlu dipahami pada malam hari ini nih, sebenarnya kakak-kakak itu sudah paham gitu loh. Pengembangan kurikulum PJOK. Apa yang mau dirubah, apa yang mau disesuaikan, itu kan kakak sebenarnya sudah paham. Tinggal mungkin nanti bisa dibaca dulu CP-nya. Kakak harus paham CP di tiap fase. Ya, capaian pembelajaran tiap fasenya. Terus bagaimana cara menuju CP itu? Ya, itu kan yang membutuhkan suatu pengembangan, membutuhkan suatu penyesuaian. Makanya kalau kakak-kakak belum paham CP-nya, ya memang belum bisa dikatakan kakak-kakak belum paham kurikulum PJOK. Tapi kalau kakak sudah membaca CP-nya, tiap fase akan berbeda. Nah, itu insya Allah kakak-kakak sudah paham kurikulum PJOK. Begitu nggih. Jadi harapannya kakak-kakak setelah ini bisa menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design sesuai dengan tujuan. Nggak apa-apa, ini kita memang membuat sebuah pemahaman itu agak apa ya, meyakinkan diri terkait dengan pemahaman agak susah Kak itu. Oke, Kak Hengki gimana? Buatan Kak, kepencet. Oh, Tadi melambaikan tangan. terima kasih kalau sudah tidak ada yang disampaikan ini slide terakhir ya udah jam 9.28 udah lebih kita. Ini tolong nyalakan kamera, kita mau screenshot. Kak Asti, Kak Mawan di mana sih Kak Mawan, di rumah ya Kak? Sudah aktif kok punya saya. Enggak di luar kota lagi tuh Kak Mawan. Kak Manun. Kak Revi gelap ini Kak. Di luar ya. Lagi di jalan, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Boleh jempol, Kengki. Wes, Kak Repi lo cek nunggu warung. Nggak boleh jempol, Diangkat handphoneku, Stop dulu ya Kowe tak angkat terus. Mari kita telepon.